Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nurani Burhanuddin dari Pendidikan IPS 2018 Universitas Pendidikan Indonesia dengan NIM 1801147. Di sini saya akan menjelaskan mengenai moda pembelajaran kooperatif script. Tetapi sebelum lebih lanjut membahas mengenai moda pembelajaran tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dapat diartikan sebagai belajar bersama-sama, saling membantu antara satu dengan yang lainnya, dan memastikan bahwa setiap anggota kelompok telah mencapai tujuan belajar, serta telah melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ini dapat dilihat dari kemampuan dan aktivitas setiap anggota kelompok, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Nah, dalam pembelajaran kooperatif ini terdapat berbagai macam model pembelajaran, salah satunya adalah mode pembelajaran kooperatif script. Menurut Tani Reja, Fariduli, dan Hermianto, mode pembelajaran kooperatif script ini merupakan mode belajar di mana siswa bekerja secara berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan bagian materi yang telah mereka pelajari. Dalam pembelajaran kooperatif script ini, siswa telah melakukan kesepakatan bersama mengenai aturan-aturan dalam berkolaborasi, dan pemecahan masalah dilakukan secara bersama-sama. Dalam pembelajaran ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan belajar. Kegiatannya, siswa telah melakukan diskusi bersama, kesepakatan bersama, menyampaikan ide-ide pokok dari materi yang mereka pelajari, saling mengingatkan mengenai kesalahan dari materi yang telah mereka simpulkan oleh pembaca dan pendengar, dan menyimpulkan hasil kegiatan secara bersama-sama. Adapun karakteristik mode pembelajaran kooperatif script ini. Yang pertama, siswa belajar secara berkelompok. Di sini, siswa harus menyelesaikan materi belajar sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai. Kedua, kelompok dibentuk berdasarkan kemampuan siswa yang berbeda-beda, baik itu kemampuan yang tinggi, sedang, ataupun rendah. Lalu yang ketiga, penghargaan mode pembelajaran ini lebih menekankan pada penghargaan kelompok dibandingkan penghargaan individual. Mode pembelajaran kooperatif script ini mengajarkan siswa untuk lebih percaya kepada guru dan percaya terhadap diri sendiri untuk berpikir dan mencari informasi dari berbagai sumber, serta belajar dari siswa lain. Pembelajaran kooperatif script ini membagi langkah-langkah pembelajaran menjadi 3 bagian, yakni bagian pembuka, kegiatan inti, dan bagian penutup. Berikut adalah video mengenai langkah-langkah kooperatif script. Bagian pertama adalah bagian pembuka. Di sini, guru mengucapkan salam seperti Assalamualaikum ataupun Selamat Pagi dan memulai untuk berdoa bersama siswa. Pada kegiatan inti, langkah yang pertama yakni sesuai dengan pengertian kooperatif script, guru membentuk siswa menjadi berpasang-pasangan sesuai dengan teman sebangkunya masing-masing. Langkah yang kedua, guru membagikan materi dalam bentuk naskah kepada para siswa agar setiap siswa membaca dan membuat ringkasan mengenai materi yang akan dipelajari. Langkah yang ketiga, guru dan siswa menentukan siapa yang pertama bertindak sebagai pembicara dan siapa yang bertindak sebagai pendengar. Langkah keempat, pembaca membacakan ringkasannya dan secara lisan menambahkan gagasan utama dalam ringkasan tersebut. Selanjutnya, pendengar mendengarkan dan mengoreksi gagasan utama yang tidak lengkap. Di sini, pendengar membantu pembicara mengingat ide utama dengan menghubungkan materi sebelumnya atau lain. Langkah yang kelima adalah langkah bertukar peran atau posisi, di mana pembaca menjadi pendengar dan pendengar menjadi pembaca.
Lalu, langkah terakhir dari kegiatan inti adalah siswa bersama dengan guru membuat kesimpulan dari kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, bagian akhir adalah bagian penutup. Di sini, guru memberikan apresiasi terhadap siswa untuk memberikan dorongan psikologis atau sosial pada siswa. Kita menyaksikan video mengenai langkah-langkah mode pembelajaran kooperatif script tersebut dapat disimpulkan bahwa mode pembelajaran ini baik digunakan dalam pembelajaran untuk menumbuhkan ide-ide dan gagasan baru, daya berpikir kritis, dan mengembangkan sikap keberanian dalam mengungkapkan hal yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Sudah aku mau bantu kalian menjadi sepasang kelompok. Rizka sama Risma, sama Sari, Rahma dengan Dewi, Lolia dengan Indi, dan Lisa dengan Mida. Di sini ibu ada materi dan dibaca, dihafal, kemudian direndah. Ibu dan ibu, ya. Di sini nanti ada yang bertindak sebagai pembicara dan pendengar. Misalkan Risma sebagai pembicara dan Rizka sebagai pendengar, Ella sebagai pembicara, dan Sari sebagai pendengar, Rahma sebagai pembicara, Devi sebagai pendengar, Nini sebagai pembicara, Nulia sebagai pendengar, Nisa sebagai pembicara, dan Winda sebagai pendengar. Kalau Ella sama Sari mana? Wah, kita paling ribut. Ya, Ella sebagai pembicara, kata globalisasi diambil dari kata go, artinya bola, tiruan atau dunia tiruan. Kemudian kata global menjadi global yang berarti universal atau keseluruhan saling berkaitan. Jadi globalisasi adalah si prosesnya dunia warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Contoh dari dampak globalisasi yang baik, masyarakat dengan mudah menerima informasi, komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, transformasi semakin berkembang terus. Dampak buruk globalisasi contohnya seperti penyalahgunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari dan masyarakat menjadi konsumtif, yaitu berbelanja secara berlebihan, bukan kebutuhan yang diperlukan. Menyikapi pengaruh globalisasi yang telah terjadi dengan cara seperti melestarikan budaya Indonesia, mencintai produk kaum negeri, dan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gagasan utamanya, kata globalisasi diambil dari kata global yang artinya bola bumi tiruan atau dunia tiruan. Nah, bagaimana tadi yang sebagai pendengar? Apakah ada yang kurang dari penjelasan Ella tadi? Ada Bu, pengertian globalisasi. Pengertian dari globalisasi, coba tunjuk ibu yang mana? Itu nah yang dari jadi. Oh, yang kesimpulan dari pengertiannya itu. Iya Bu. Ya kurang. Yang kurang. Ibu mau buka posisi kalian. Jadi yang tadinya Ella sebagai pembicara, ini sebagai pendengar. Jadi Sari kebalikannya tadi ya. Jadi Sari sebagai pembicara. Oke, mulai. Bacakan kata Sari. Itu kata globalisasi diambil dari kata global yang artinya bola bumi tiruan atau dunia tiruan. Kemudian kata global menjadi global yang berarti universal atau keseluruhan yang saling berkaitan. Jadi globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Masyarakat Indonesia tidak dapat menghindari pengaruh globalisasi. Seiring perkembangan zaman, globalisasi kian berkembang menuju arah ke modernisasi. Dampak yang ditimbulkan oleh globalisasi mempengaruhi sosial, pendidikan, bahkan budaya di negara kita. Bisa menjadi hal baik yang bisa menjadi buruk bagi kita. Gagasan utamanya tuh globalisasi adalah proses menyatunya warga dunia secara umum
dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Nah, bagaimana ya Bang sebagai pendengar? Apakah ada yang kurang dari yang dibacakan saya tadi? Asal usulnya kurang Bu, asal usul dari globalisasi. Seperti apa? Coba bacakan. Oh, kata globalisasi diambil dari kata global yang artinya bola bumi tiruan atau dunia tiruan. Oke, betul ya. Jadi kalian saling melengkapi. Coba bantu ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Angkat tangan. Rizka, Rizka, coba Kata globalisasi kata global yang artinya bola bumi tiruan atau dunia tiruan. Kemudian kata global menjadi global berarti universal atau keseluruhan yang saling berkaitan. Jadi globalisasi adalah proses menjadinya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Oke, betul ya. Jika tadi untuk pembelajaran hari ini semoga bermanfaat. Apa saja yang ibu berikan tadi. Jangan lupa belajar di rumah. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kelebihan dan kelemahan dari mode pembelajaran kooperatif Script ini. Yang pertama adalah kelebihan dari mode pembelajaran kooperatif Script. Yang pertama, siswa dilatih dalam pendengaran, ketelitian, dan juga kecermatan. Yang kedua, setiap siswa mendapatkan peran yang menjadikannya aktif di kelas. Yang ketiga, melatih mengungkapkan kesalahan orang lain secara lisan. Yang keempat, menyediakan kesempatan bagi para siswa untuk membandingkan jawaban dan menilai ketepatan jawaban. Hal ini dapat mendorong siswa yang kurang pintar untuk tetap meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Dan yang kelima, memudahkan siswa untuk melakukan interaksi sosial. Lalu, kelemahan dari mode pembelajaran kooperatif Script ini, yang pertama, hanya digunakan untuk mata pelajaran tertentu. Yang kedua, hanya dilakukan sebatas 2-4 orang saja sehingga tidak melibatkan semua siswa yang ada di kelas. Hal ini dapat menyita waktu. Lalu yang ketiga, penilaian secara individual akan sulit karena tersembunyi di dalam kelompok. Baik, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.